Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, sehingga di kesempatan yang sangat berbahagia ini kembali Allah mempertemukan kita, tentunya dalam kondisi sehat walafiat. Semoga kesehatan yang Allah berikan membuat kita semakin taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin muslimat, para muhsinin dermawan jemaah TV dakwah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan sedikit menggali terkait bagaimana persiapan kita untuk menghadapi Ramadan. Ketahuilah, seandainya seorang dari kita merenung makna-makna kedatangan bulan suci Ramadan, niscaya keinginan duniawi yang ia miliki akan sirna. Kemudian dari kesirnaan itu dia berubah menjadi keinginan yang lebih besar untuk melakukan berbagai ragam kegiatan kebaikan dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Saudaraku kaum muslimin jemaah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan dari Salamah dari Talha bin Ubaidillah bahwa ada dua orang laki-laki datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan masuk Islam bersamaan. Salah satu dari keduanya lebih bersungguh-sungguh dari yang lainnya. Laki-laki yang lebih bersungguh-sungguh ini berperang di jalan Allah hingga meninggal, sedangkan yang lainnya meninggal setahun setelah laki-laki pertama gugur di medan perang. Talha berkata, aku bermimpi berada di pintu surga bersama kedua orang laki-laki tersebut. Lalu ada seorang yang keluar dari surga seraya mempersilahkan laki-laki yang meninggal lebih akhir untuk masuk terlebih dahulu, baru kemudian laki-laki yang gugur di medan perang. Hadirin jamaah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang yang keluar dari surga itu kembali kepadaku seraya berkata, kembalilah engkau karena engkau belum diizinkan masuk. Mimpi ini diceritakan oleh Talha kepada orang-orang dan mereka merasa aneh, sehingga ia bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan mimpi tersebut. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, min ayyi dzalika ta'jabun, dari sisi mana kalian merasa aneh? Maka para sahabat berkata, wahai Rasulullah, laki-laki ini lebih bersungguh-sungguh dan ia meninggal sebagai syuhada, akan tetapi justru laki-laki yang terakhir yang lebih dahulu dimasukkan ke dalam surga. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada mereka, alaysa qad makatha hadha ba'dahu sanatan, bukankah ia masih hidup selama 1 tahun setelah laki-laki pertama gugur? Para sahabat menjawab, benar. Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa adraka ramadhana fasama fasalla wa kadza min sajadatin fis sanati, bukankah selama 1 tahun ia mendapati bulan suci Ramadan, lalu ia berpuasa dan sholat seperti demikian, dan demikian pula ia telah sujud dalam setahun tersebut. Para sahabat menjawab, benar. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ard, maka derajat keduanya jauh berbeda bagaikan langit dan bumi. Kaum muslimin muslimat jamaah rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, renungkanlah kisah ini, terutama sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam
fama bainahuma ab'adu. Maka derajat keduanya juga akan berbeda, bagaikan langit dan bumi. Ada dua orang, yang pertama sangat rajin beribadah, lalu meninggal sebagai syuhada. Alangkah agungnya keistimewaan dan kedudukan orang ini pada sisi Allah. Lalu laki-laki yang kedua, meskipun ia tidak rajin, namun ia mendapatkan bulan suci Ramadan. Ia berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan. Lalu ia memperoleh derajat yang lebih tinggi dari sahabatnya yang lebih rajin beribadah dan gugur sebagai syuhada. Ternyata laki-laki yang menghadapi puasa ini derajatnya di surga mengalahkan temannya. Dalam hadis ini terdapat dalil bahwa puasa itu memiliki kedudukan dan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika keadaan puasa seperti itu, maka hendaklah ia dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Hendaklah seorang berjuang dan bersungguh-sungguh untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Persiapkan bekal untuk diri kita dalam menyambut kedatangan bulan suci Ramadan dengan usaha yang maksimal, usaha yang betul-betul mendatangkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kedatangan Ramadan ini telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, qad ja'akum syahru Ramadan syahru mubarak iftaradallahu alaikum siyamahu yuftahu fihi abwabul jannah wa yughlaqu fihi abwabul jahim wa tugallu fihi syayatin fihi lailatu khairum min alfi syahrin hurima khairaha faqad hurima. Sungguh bulan Ramadan telah datang kepada kalian, bulan yang penuh berkah. Allah telah memfardukan kepada kalian untuk berpuasa pada bulan tersebut. Pada bulan itu dibukakan pintu-pintu surga dan ditutupkan pintu-pintu neraka jahim. Pada bulan itu syaitan-syaitan dibelenggu, dan pada bulan itu barang siapa tidak berbuat baik pada bulan ini, maka ia telah terhalang dari kebaikan Ramadan. Hadirin kaum muslimin jemaah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini merupakan dasar yang menerangkan bolehnya memberikan kabar gembira di antara sesama kaum muslimin dengan masuknya bulan suci Ramadan. Ucapan penyampaian kabar gembira adalah merupakan salah satu dari kosakata agungan dan pemuliaan terhadap bulan yang mulia ini. Yahya bin Katsir berkata, sebagian di antara doa mereka adalah, ya Allah, selamatkan kami hingga dapat sampai pada bulan suci Ramadan, dan selamatkan puasa Ramadan kami dari hal-hal yang merusaknya, dan terimalah ibadah kami di bulan suci tersebut. Bertekadlah untuk menghadapi bulan ini dengan baik, saudaraku, karena barang siapa mencintai sesuatu, pasti ia akan banyak menyebutnya. Hadirin jemaah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita dalam mencintai orang yang agung, syiar-syiar yang diagung-agungnya, syiar-syiar yang diagungkannya, dan Allah Ta'ala syiar-syiar yang diagungkannya, dan Allah Ta'ala memberitakan bahwa hal itu merupakan bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj 32, "Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwa al-qulub." Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hatinya. Kemudian ayat di atas ingatkan kita bahwa diterimanya puasa seseorang bergantung pada ketakwaannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 27,
innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Innallaha yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima ibadah dari orang-orang yang bertakwa. Apabila mengungkapkan perintah Allah di bulan suci Ramadan dan berpuasa dengan penuh ketakwaan sebagaimana perintah Allah, dan bahwa ketakwaan itu menjadi tolak ukur diterimanya puasa, maka jika demikian tidak diragukan lagi bahwa mengagungkan kedatangan Ramadan dan merasakan tingginya kedudukan Ramadan di sisi Allah Subhanahu wa taala merupakan ciri pertama diterimanya ibadah puasa kita. Ilmu mengenai keutamaan Ramadan, merasa puas menerima. Ya, ilmu dalam menguasai keutamaan Ramadan adalah merupakan ilmu yang ketika kita miliki, maka kita akan merasa puas menerima keutamaan-keutamaan terbesar yang ada di bulan suci Ramadan dan kebutuhan-kebutuhan kita untuk mendatangkan pahala yang begitu banyak di kesempatan bulan yang penuh keberkahan ini. Hadirin jamaah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apabila Ramadan datang menjelang, hadapilah dan sambutlah ia dengan baik. Mungkin saja tahun mendatang kita tidak lagi bersama Ramadan. Lalu kenapa yang datangnya kita hadapi dengan kelalaian? Yang datangnya telah menghampiri kita, tidak kita gunakan untuk melakukan ibadah semaksimal mungkin. Maka perhatikanlah kejadian-kejadian di sekeliling kita sebagaimana yang kita ketahui secara bersama. Ada sebagian orang yang hidup bersama kita di tahun lalu, mereka hadir bersama kita di bulan suci Ramadan. Ada sebagian orang bersama kita, mereka hadir di bulan suci Ramadan pada tahun lalu. Namun di tahun ini mereka sudah tidak ada lagi bersama kita. Ini menandakan bahwa marilah kita memaksimalkan bulan suci Ramadan yang penuh keberkahan ini, yang insya Allah sebentar lagi kita memasukinya, dengan berupaya semaksimal mungkin melakukan banyak amal-amal kebaikan untuk bekal kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.